Dilansir dari kompas.com, harga minyak goreng melonjak dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan masyarakat karena perannya sebagai kebutuhan pokok. Kenaikannya tak hanya terjadi pada minyak goreng kemasan, namun juga terjadi pada minyak goreng curah yang biasa dijual dalam kemasan plastik bening di pasaran. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sebenarnya sudah menetapkan harga eceran tertinggi, HET, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp11.000 per liter. Namun fakta di lapangan, harga minyak goreng sudah jauh melebihi HET. Di beberapa pasar, harga minyak goreng sudah berada di atas Rp18.000 per liter. Dalih kenaikan harga minyak goreng dari produsen, yakni karena adanya kenaikan harga CPO di pasar global. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia sejauh ini terkonsentrasi di Kalimantan dan Sumatera. Sebagian perkebunan kelapa sawit besar lainnya berada di Sulawesi dan kini juga perlahan mulai banyak merambah Papua. Setelah menyalip posisi Malaysia beberapa tahun lalu, Indonesia sendiri kini tercatat menjadi produsen minyak sawit atau CPO terbesar di dunia. Tak heran, banyak pemilik perkebunan kelapa sawit dan produsen minyak goreng adalah para pengusaha yang masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia. Selain memiliki pabrik kelapa sawit sendiri, mereka juga memiliki perkebunan kelapa sawit hingga puluhan ribu hektare, bahkan ratusan ribu hektare di atas tanah negara melalui skema HGU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan tengah mendalami apakah ada praktik kartel atau persekongkolan antar produsen minyak goreng besar dalam lonjakan harga. Berikut daftar konglomerat pemilik pabrik minyak goreng di Indonesia dirangkum dari Forbes. Martua Sitorus. Martua Sitorus adalah sosok di balik guritas bisnis Wilmar dengan salah satu produknya adalah minyak goreng dengan berbagai merek. Di Indonesia, merek minyak goreng dari Wilmar adalah Fortune dan Sania. Sebagaimana dicatat Forbes, Martua Sitorus memiliki kekayaan bersih sebesar $2,9 miliar AS dan menempatkannya di urutan 1.101 orang terkaya di dunia. Bersama dengan Kwok Hon Hong, Martua Sitorus mendirikan Wilmar pada tahun 1991. Namun ketimbang di Indonesia, perusahaan ini memilih mencatatkan diri di Bursa Efek Singapura atau Singapore Stock Exchange, SGX. Mengapa demikian guys? Perlu dipertanyakan alasannya. Wilmar International Ltd pernah masuk sebagai perusahaan sawit terbesar dunia pada tahun 2018. Saat baru awal berdiri, perusahaan ini memiliki kurang dari 10.000 hektar kebun kelapa sawit di Sumatera Utara. Kemudian perusahaannya terus berkembang hingga ratusan ribu hektar dan memiliki banyak pabrik pengolahan minyak sawit. Majalah Forbes bahkan menjulukinya sebagai Raja Minyak Sawit Indonesia. Antoni Salim. Antoni Salim tak hanya dikenal dengan produk mie instan dan Indomie. Kelapa sawit juga jadi penyumbang pundi-pundi kekayaan grup Salim. Bisnis kelapa sawit keluarga Salim dijalankan lewat perusahaannya Indofood Agri Resources Ltd. Perusahaan sawit lain di bawah grup Salim antara lain PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Terbuka, LSIP, dan PT Salim Infomas Pratama Terbuka, SIMP. Produk minyak goreng terkenal dari grup Salim adalah Bimolik, Delima, dan Happy. Generasi kedua keluarga Salim itu juga beberapa kali dinobatkan Forbes sebagai orang terkaya di Indonesia. Tahun 2020, ia berada di urutan keempat dengan kekayaan $5,9 miliar AS atau sekitar Rp83,35 triliun. Namun di tahun 2021, nama Antoni Salim hilang dari daftar orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes. Dalam beberapa tahun kebelakang, grup Salim juga mengakuisisi banyak perusahaan kelapa sawit, sehingga luas kebun sawit yang dikelolanya semakin besar. Keluarga Wijaya. Penguasa minyak goreng selanjutnya adalah keluarga Wijaya yang merupakan pemilik grup Sinarmas. Produk minyak goreng terkenalnya adalah Vilma. Pendirinya, Eka Cipta Wijaya, secara rutin masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Sepeninggal Eka Cipta, bisnis perusahaan diteruskan ke generasi kedua dan ketiganya. Eka meninggal pada Januari tahun 2019 di usia 98 tahun. Bahtiar Karim. Bahtiar Karim bersama dengan saudaranya, Burhan dan Bahari, adalah pemilik grup Musim Mas.
salah satu perusahaan sawit terbesar di Indonesia. Pada 2019, penjualan konglomerasi sawit itu mencapai 6,6 miliar dolar AS. Produk minyak goreng terkenal dari musim emas adalah Sancho, Amago, Dapvoila. Bahtiar Karim adalah orang terkaya di Indonesia di urutan ke-11 versi Forbes. Total kekayaannya adalah 3,1 miliar dolar AS. Sukanto Tanoto. Sukanto Tanoto adalah konglomerat pemilik grup usaha Royal Golden Eagle International, RGEI, yang dulu dikenal sebagai Raja Garuda Mas yang berbasis di Singapura. Sebelum sebesar sekarang, Sukanto memulai bisnisnya pada tahun 1967 sebagai pemasok suku cadang dan pengusaha di bidang jasa konstruksi untuk industri minyak. Kelompok bisnis RGE bergerak di berbagai industri, di antaranya yang terbesar yakni industri kertas dan pul oleh Asia Pacific Resources International Holding Ltd atau APRIL, dan industri perkebunan kelapa sawit, Asian Agri dan Apical. Dicatat Forbes, kekayaan Sukanto Tanoto mencapai 2,1 miliar dolar AS dan menempatkannya di urutan 1.561 orang paling tajir di dunia di 2021. Bisnis kelapa sawit dan minyak goreng RGEI berada di bawah bendera Apical dan Asian Agri. Salah satu produk minyak gorengnya yang cukup terkenal adalah Camar. Seperti diketahui, Indonesia sudah menjadi produsen minyak sawit nomor 1 di dunia sejak 2006, menyalip posisi yang selama bertahun-tahun sudah ditempati Malaysia. Produksi sawit Indonesia mencapai 43,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun. Hal ini membuat CPO jadi penyumbang devisa ekspor terbesar bagi Indonesia. Namun meski menjadi penguasa minyak sawit secara global, naik turunnya harga komoditas sawit dikendalikan oleh bursa di negeri jiran yakni Bursa Malaysia Derivatives, BMD. Selain berpatokan pada BMD, harga minyak sawit yang dijual di Indonesia juga mengacu pada bursa komoditas yang berada di Rotterdam, Belanda. Bagaimana guys menurut kalian? Kok turun naiknya harga yang menentukan di Bursa Malaysia sih guys? Apa tidak bisa dipindah saja bursanya ke Indonesia, biar Indonesia sendiri yang bisa menentukan harganya? Benar tidak guys?